supaya nanti jangan ada kesalahpahaman para audiens. Kesimpulan dulu, nanti baru kita urai ke belakang. Kesimpulannya adalah nanti seperti ini. Apabila kita ingin menjadi orang yang benar, ingin belajar benar, satu persyaratannya jangan pernah merasa benar. Karena kalau orang sudah merasa benar, itu sudah tidak benar. Kemudian ditambah lagi, apalagi kalau orang itu merasa paling benar. Itulah makhluk yang paling tidak benar. Karena orang yang merasa paling benar itu berpotensi menyalahkan siapapun yang tidak sama apa yang dia yakini. Dan dia akan bertengkar dengan siapapun yang berbeda pendapat. Dan di penghujungnya, orang yang merasa paling benar akan merasa mendapat mandat dari Tuhan yang bisa memaksa orang lain harus seperti apa yang dia yakini kebenaran. Inilah inti awal daripada radikalisme, memaksa orang lain harus seperti dirinya. Ini kesimpulan yang nantinya seperti itu. Jadi sejak muda Nabi Muhammad itu terkenal sebagai tokoh pemersatu. Makanya ketika dia menyampaikan visi dan misinya kepada umatnya sebagai Rasul, yaitu adalah mengibarkan benderanya kalimatut tauhid. Dan tauhid itu kalau kita konjugasikan ilmu konjugasi, itu dari kata wahdah, wahid, satu. Jadi kalimatut tauhid itu artinya kata persatuan. Tauhid means unification. It means asserting oneness. It comes from the root word wahda, means to unite, to unify. It means to consolidate. Ide besarnya adalah membangun persatuan. Lalu simbolnya apa? Yaitu la ilaha illallah. Nah, yang jadi persoalan la ilaha illallah bukan meniadakan Tuhan dan bukan mengesahkan Tuhan. Makanya ketika di pesantren, di ilmu tradisional, ketika memaknai la ilaha itu ada khobar yang muqaddar, yang diperkirakan. Jadi la ilaha al-ma'budu bil haqqi. Tidak ada Tuhan yang menjadi majikan yang sesungguhnya kecuali Allah. Jadi bukan mengesahkan Tuhan hanya satu, ya, tetapi yang benar-benar majikan itu hanya Allah saja. Makanya untuk mempersatukan kita harus ada kesetaraan. Kesetaraannya itu ialah kita semua ini sifatnya hamba. Majikan kita satu, yaitu Allah. Kita semua bekerja untuk Allah. Di alam dunia nggak ada majikan, nggak ada pembantu. Semuanya adalah hamba Allah. Kita semua berkata untuk ide-ide yang paling tertinggi adalah keadilan sosial dan supremasi hukum, yang sekarang disebut dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Seperti itu. Nah, jadi dengan demikian ide besarnya Nabi Muhammad itu untuk membangun persatuan. La ilaha illallah sebagai simbol bahwa kita adalah dalam kesetaraan. Tetapi kemudian dalam perjalanan peradaban umat Islam ini bergeser menjadi ucapan la ilaha illallah menjadi kunci untuk masuk surga. Memang Nabi menjamin barang siapa yang mendukung persatuan dijamin masuk surga, mendukung persatuan. Sekarang menjadi barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Sampai di dalam doa-doa setiap habis tahlil marhaban sebagainya, Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah ucapan kami yang terakhir adalah la ilaha illallah. Berdasarkan ada hadis, barang siapa ucapan terakhir sebelum meninggal ketika nazar, ketika nyawa akan keluar, dia mengatakan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Kok jadi bergeser? Padahal di Al-Quran sendiri itu
kita dikasih tahu ada informasi yang penting sekali, bahwa masuk surga itu bukan dengan ucapan. Memangnya Aladin, Bim Salabim, atau film Barbie kata-kata jereng gitu dari istana. Ya, surga itu dibayar dengan darah dan keringat, dengan nyawa. Iya, meninggalkan anak istri. Nah, terus jadi bagaimana? Ya itulah kenapa jadi bergeser. Nah, makanya kita kembali lagi bahwa ucapan la ilaha illallah itu adalah simbol daripada kalimat tauhid. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa masuk surga bukan dengan ucapan. Tuhan mengatakan begini, am hasibtum am tadkhulul jannata, apakah engkau menduga engkau bisa masuk surga? Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum, kamu tidak bercermin kepada mereka yang telah mendahului kamu. Masatu musarra'u wa dharra'u, mereka menderita, mereka sengsara, berjuang membela kebenaran. Masa dengan ucapan masuk surga? Ini kan sudah jelas sekali. Nah, persatuan terjadi. Alhamdulillah, ini 23 tahun selesai. Ya, Nabi Muhammad telah melaksanakan tugas dengan sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamah dinan. Ini ayat ini isinya menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dengan sempurna. Tetapi pemahamannya bergeser lagi, yaitu beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan. Jadi kalau gitu perbudakan masih boleh. Milkul yamin, beli perempuan nikahnya masih boleh. Jual beli manusia boleh. Di Al-Quran tidak dilarang. Ya, jadi artinya bahwa Islam belum pernah sempurna. Dan Nabi mengatakan bahwa tidak akan pernah sempurna, akan dilanjutkan oleh generasi kita setelah itu. Siapa yang meneruskan? Al-ulama. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Nah, kita yang meneruskannya. Dan tapi sayangnya ketika ada para ulama yang ingin meneruskan membangun persatuan, ingin berjuang, itu terburu-buru dihalalkan darahnya. Nah, aneh juga persoalannya ini. Ya, seperti itu. Nah, begitu indahnya, begitu suksesnya Nabi membangun persatuan dalam waktu 23 tahun. Ternyata ketika Nabi meninggal dunia, bapak-bapak sekalian, persatuan yang dibangun dengan jerih payah, dengan darah dan keringat, pada detik pertama Nabi meninggal dunia sudah pecah kongsi. Sampai Nabi juga tidak ada yang mengurusi kafannya. Mengapa? Kepentingan di situ bermain. Ya, antara yang mendukung Abu Bakar dan mendukung Sayyidina Ali. Dan permusuhan itu sampai sekarang berlanjut, baik di Yaman, baik di Syria, maupun di Irak dan sebagainya. Di Indonesia belum, tapi bisa berpotensi akan terjadi juga ketika kedua yang beruntun itu berkembang terus gitu ya. Antara Sunni dan Syi'i, antara Syiah dan Ahli Sunnah, semacam itu. Dan sampai sekarang ini satu hal yang lucu, ya, konflik ideologi memilih khalifah antara Abu Bakar dan Sayyidina Ali sampai banjir darah sampai sekarang, saling bunuh membunuh. Ini kan hal yang aneh. Sekarang kita sudah tidak berkepentingan dengan urusan Syiah dengan Ahli Sunnah. Kita sudah tidak kenal orangnya. Saya bukan anak cucunya kok. Ya kenapa masih kita teruskan konflik itu? Lalu seperti apa agama yang Nabi Muhammad itu dari kehidupan pribadi sendiri? Ketika umur 25 tahun sebagai tokoh pemersatu, dia dinikahkan dengan seorang perempuan janda yang usianya seumur ibu. Ya, kalau kita namanya berondong ya. Suami berondong itu usianya lebih muda, 15 tahun seumur ibunya sendiri.
Dan itu dulu menjadi dulungannya Nabi Muhammad, karena dia pernah bekerja sama Khadijah. Ini kan agamanya Siti Khadijah ini kan disembunyikan. Apa agamanya Siti Khadijah? Yang pasti dia bukan penyembah berhala. Yang pasti dia bukan Yahudi. Agamanya apa? Tetapi kalau kita lihat dari pernikahannya dengan Nabi Muhammad tidak pernah berpoligami. Ya. Di Jazirah Arabia, Yahudi berpoligami. Penyembah berhala, musyrik juga berpoligami. Orang Islam berpoligami. Yang tidak berpoligami agamanya apa? Nah, nanti Bapak yang menjawab sendiri. Tetapi yang jadi pertanyaan bagi saya, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, dikonsultasikan dengan seorang ahli spiritual. Siapa namanya? Waraqah bin Nawfal, seorang pendeta. Nabi Muhammad, Nabi kita, mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi Khadijah ini siapa sebetulnya? Ini jadi masalah. Ini sebetulnya ada yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan. Ketika Nabi Muhammad itu bisa menaklukkan kota Makkah, berhala-berhala yang ada 480 berhala itu ditumbangkan semuanya, lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah. Di situ ada gambar Yesus, ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Maryam itu, kata Nabi mengatakan, gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus, berhala boleh ditumbangkan? Ini jadi masalah. Ini sebetulnya ada yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan. Kemudian dari situlah maka dugaan-dugaan orang Mekah, siapa Muhammad ini? Seorang anak yatim piatu yang hidupnya penuh penderitaan. Kemudian dia banyak berbicara masalah persatuan dan kesatuan dan sebagainya. Diduga oleh orang-orang Mekah pada zamannya itu bahwa Nabi itu diduga bukan membawa agama baru, tapi dia ingin mengembangkan sekte baru dalam agama Nasrani. Tadi kesimpulannya sudah saya sampaikan di awal. Inilah uraiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SBH